Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPS yang berbahagia dan dirahmati Allah. Pada kesempatan ini nanti Bapak akan menyampaikan tentang sumber sejarah yang saya gabung dengan penulisan sejarah. Jadi sumber sejarah dan kemudian kita mengadakan penelitian atau menulis buku sejarah. Kita mengetahui ya bahwa pembelajaran PJJ ini sekarang masih diperpanjang lagi sampai dengan 30 September. Ya, ini karena kamu harus paham ya, ada virus yang cukup mematikan yaitu COVID-19. Nah, untuk menjaga dari hal ini kita disuruh menjaga kondisi seperti cuci tangan, pakai masker, kemudian ada jarak antara kita dengan teman-teman kita dan sebagainya. Nah, ini harus kita jaga ya, supaya kita bisa tetap dalam kondisi tidak terkena virus. Kemudian yang kedua, dalam belajar jarak jauh ini kita dituntut untuk mandiri ya. Mandiri kemudian aktif mengikuti kegiatan. Nah, ternyata kemarin itu yang sudah saya share ya, masih ada beberapa di antara kalian yang tidak mengikuti kegiatan ini dan juga tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang jadi masalah. Maka kalian harus mengerjakan tugas karena nanti Pak Guru juga mengadakan penilaian ya, penilaian. Maka tolong ikuti kegiatan ini dengan baik ya, ikuti dengan baik. Kemudian kalau ada perlu minta izin. Nah, izin itu yang memberi izin orang tua, ya orang tua, bukan lembaga. Atau kamu sendiri matur ke guru langsung. Tapi kalau ke sekolah, ke wali kelas harus resmi surat izinnya ya, dibuat yang baik. Nah ini, dan juga tugas-tugas tolong dikerjakan. Tugas tidak harus hari itu. Nah, tapi kalau presensi harus hari itu jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau kurang dari itu ya belum bisa, atau lebih dari itu juga tidak bisa. Kalau tugas bisa kapan saja kamu bisa mengerjakan dengan baik, dan terserah, yang penting ada buktinya. Oke, mari kita buka pelajaran kita ya. Nah, dalam belajar ini kemarin kita sudah bahas tentang sejarah sebagai ilmu peristiwa dan kisah ya. Ini menganalisa KD-nya. Nah, sekarang KD-nya adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah. Nah, kemudian ekstranya ya, psikomotornya menyajikan hasil evaluasi. Nah, ini kamu yang mau. Kemudian yang kedua, 33 itu memahami langkah-langkah penelitian sejarah, heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah. Nah, ini prakteknya kamu menulis sejarah. Oke, ini yang akan kita pelajari sesuai dengan kurikulum PJJ ya, jarak jauh. Kemudian materi ya, ini ya, kita mengetahui ya bahwa yang namanya sumber sejarah itu ada, terbukti ya. Seperti kalian, kamu lahir ke dunia, siapa bapakmu? Siapa ibumu? Apakah kamu tahu? Tidak. Nah, ini dibuktikan dengan namanya apa? Akte kelahiran. Nah, dari akte itu kita akan mengetahui siapa orang tua kita, ya bapak ibu kita, di mana kita tinggal dan lain sebagainya. Nah, sumber sejarah itu bisa dikelompokkan dalam dua hal, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nanti juga ada sumber tersier juga ya. Nah, sumber primer itu dokumen sejarah ya, dokumen sejarah yang berasal dari masa lalu ya, dan dibuat oleh sejarawan atau dibuat pada masa itu. Contohnya
Contoh misalnya nih, proklamasi. Ini adalah teks yang kelat, yang ditulis tangan. Ini juga sumber sejarah primer. Apa ini? Teks proklamasi yang otentik. Nah, ini. Dari sumber ini kita akan mengetahui kapan bangsa Indonesia merdeka. Kalau kalian menjawab tanggal 17 Agustus, salah. Yang benar kapan, Pak? Di situ tertulis Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, ini bukti tertulisnya kayak begini. Maka ketika kita menjawab secara autentik, benar berdasarkan bukti, itu bukan tanggal 17, tapi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini kalau bukti yang primer, bukti yang primer. Nah, ini kamu harus paham. Kemudian contoh yang lain adalah prasasti. Mana ini sebentar, tutup dulu. Prasasti. Mana ini prasastinya? Nah, ini misalnya. Ini prasasti Yupa yang ada di Kalimantan di sini. Ini bukti primer. Ya, bukti primer. Kamu harus. Terus ini misalnya manik-manik. Manik-manik namanya ini. Ini bukti primer. Jadi tolong pada kalian semuanya harus paham ya. Harus ngerti. Ya. Nah, itu bukti primer. Maka kalian semua ya harus ngerti di sini. Nah, bukti primer ini tiap masa itu berbeda. Makanya kita harus mempelajari, ngamati. Ya, ngamati. Kemudian kita harus berpikir bukti itu diciptakan kapan? Nah, kita harus berpikir sesuai dengan zaman itu. Maka kita tidak boleh menafsirkan semuanya sendiri. Bukti sekunder. Nah, ini contoh beberapa bukti sekunder. Ada buku harian, jurnal, dokumen pemerintah, artikel, surat kabar, daftar nama puisi, foto, novel, atau biografi dan sebagainya. Itu bukti sekunder. Contoh bukti sekunder. Nih. Surat kabar tentang kemerdekaan. Benih merdeka. Cahaya. Ini surat kabar. Atau buku biografi yang ditulis oleh sejarawan. Contohnya di sini, History of Java. Yang ditulis siapa? Raffles ya. Raffles menulis buku History of Java. Nah, kita buka History of salah nulis. Ini buku yang nulis Raffles ketika jajah di Indonesia tahun 1819 sampai 1816. Dia nulis buku sejarah Java. Ini bukti sekunder. Nah, ini tolong kalian kalau mau bilang ketika kita akan menulis sejarah ya, kan langkah pertama adalah heuristik, mengumpulkan sumber sejarah, dikumpulkan. Mau nulis apa misalnya, nah ini dikumpulkan, dicari, ketemu, dikumpulkan. Nah setelah dikumpulkan, dikelompokkan dari dua, bukti primer dan bukti sekunder. Di sini contoh bukti primer adalah seperti naskah, prasasti, artefak, dokumen dan sebagainya. Nah ini sumber sejarah gambarnya. Kemudian bukti sekunder. Nah ini ditulis, ya, bukan pelaku sejarah, tapi para penulis dari hasil penelitian. Bisa laporan, penelitian, sebagainya. Nah ini dikumpulkan. Nah kalau kamu ingin meneliti candi, kamu lihat latar belakang dari candi itu.
dari buku. Dari siapa yang nulis ada prasestinya ya, di tiap candi pasti ada prasestinya. Itu contoh dari berbagai sumber sejarah. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah dalam mengumpulkan sumber sejarah yang perlu kita perhatikan adalah bahasa. Nah ini gini saya, kalian semua dalam berbahasa, mbok ya menggunakan bahasa yang baik ketika kita melakukan kegiatan resmi, misalnya SMS. Jangan dirusak, jangan menggunakan bahasa orang primitif yang tahu kamu tok, teman yang lain atau guru yang lain tidak tahu. Kemudian ada tata keramanya, sopan santunnya. Misalnya kalau mau SMS ke grup ruang guru ya, Assalamualaikum Pak, sebutkan namanya. Kalau perlu mohon maaf dulu. Lah sekarang udah dikancing, kamu nggak bisa SMS. Lah ini bingung Pak Guru juga. Supaya ada dialog dengan kamu nggak bisa lagi. Tapi gimana kalau kita misalnya buat grup tersendiri? Ya. Kalau mau nanti saya tak share di grup guru ya, linknya kalian tinggal masuk ya. Ini kalau mau, kalau enggak ya udah nanti tak share ini. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan dalam sumber sejarah itu bahasa Kawi dan bahasa Jawa kuno. Nah ini kalau Pak Guru sendiri tidak tahu bahasa Jawa, bahasa kuno juga tidak tahu ya. Kemudian umur sumber sejarah itu tahun berapa kira-kira? Nah ini. Kemudian yang ketiga, di mana atau dari mana kita bisa mendapatkan sumber sejarah itu? Biasanya ini dari mana? Cuma jawabnya dari museum sejarah, seperti Sangiran dan sebagainya. Kemudian kita menerapkannya. Kemudian langkah yang kedua adalah kritik atau verifikasi. Nah, verifikasi itu membuktikan sejarah ini buktinya asli atau tidak. Nah, dalam beragama itu ada dalil naklinya ndak, dalil ahlinya ndak. Nah, kita harus dibuktikan kebenarannya sehubungan dengan suatu peristiwa sejarah. Maka di sini diperlukan kritik, keakuratan, keaslian sumber itu. Karena dari misalnya dari kayu, batu, daun kita akan mengetahui berapa umurnya. Dari waktu, bahan. Kemudian ada kritik intern, yaitu kredibilitas sumber. Yaitu perlu menguji sumber itu menurut bendanya, menurut tulisannya. Ya, tulisannya. Ya. Kemudian yang ketiga interpretasi. Nah ini secara istilahnya kita mengadakan ya presentasi lah. Seperti Pak Guru sekarang ini presentasi ya, menjelaskan. Nah di sini kita mengadakan penafsiran. Nah ketika kita melihat sejarah sebagai ilmu, maka kita dalam berinterpretasi sejarah itu akan banyak salahnya. Maka perlu ada harus berhati-hati. Nah ini harus berhati-hati. Nah interpretasi sejarah itu masuk dalam kelompok sumber sejarah sekunder. Interpretasi itu pendapat ya. Pendapat. Nah kalau kita berdiskusi yang namanya pendapat itu nggak boleh sama, tetap ada bedanya. Lah nanti kesimpulannya baru sama, semua peserta diskusi sama, sepakat ini kesimpulannya. Tapi kalau kita berinterpretasi, berpendapat masing-masing nggak boleh sama. Maka ketika saya apa pendapatmu, nggak boleh sama. Diskusi dengan teman Pak, ya nggak boleh diskusi. Namanya pendapatmu kok hasil diskusi. Pendapatmu itu tidak diskusi sendiri. Nah, interpretasi ini dasarnya adalah imajinasi yang dibatasi oleh subjek sejarah atau fakta sejarah. Nih, baru langkah yang keempat adalah menulis sejarah. Nah, menulis sejarah itu kalau membangun rumah ibarat merekonstruksi. Nah, ceritane. Wah, itu kejahatan, direkonstruksi. Piye to awale lah gitu.
Nah, diteliti, maka ditulislah. Dalam merekonstruksi sejarah, kita harus menggunakan bahasa dan format yang baik dan benar menurut tata bahasa. Nah ini, seperti misalnya Pak Guru tak bertanya ya, kamu dari mana? Dari Solo Pak. Lah ini salah. Mungkin ada juga yang bertanya, Pak soalnya ditulis Pak. Lah ini juga keliru. Jadi kalau menjawab soal yang baik, Pak Guru bertanya, kamu dari mana? Jawabnya, saya dari Solo. Itu baru benar. Jadi jangan bertanya soalnya ditulis atau tidak. Nah ini, jadi dalam menulis itu menurut tata bahasanya seperti itu. Kemudian memperhatikan konsistensi penggunaan tanda baca, penggunaan istilah dan rujukan dan sebagainya. Misalnya ada beberapa kamu SMS japri ke saya, tapi bahasanya nggak jelas. Aku orang mudeng tulisan apa maksudnya gitu. Apalagi kalau banyak siswa yang SMS, waduh ini sangat enggak ya. Maka perhatikan tanda bacanya, titik komanya, istilahnya dan sebagainya. Nah, kemudian kata-kata tertentu yang ditekankan, ya, kalau di WhatsApp dikasih tanda petik. Kalau kamu bisa mengetik huruf tebal, hitam atau garis bawah, itu boleh, silakan. Jadi dikasih tanda-tanda bisa huruf tebal atau miring atau bisa kamu kasih tanda petik di kiri kanan kata itu. Nah itu dalam penulisan sejarah. Inilah semua yang dinamakan dengan sumber-sumber sejarah dan penulisan sejarah. Untuk itu silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Di situ ada beberapa tugas yang mestinya kamu kerjakan mulai besok Senin ya. Bukan malam ini, kamu boleh nyicil dulu, siap-siap dulu, kerjakan boleh, tapi tetap mengerjakan besok hari Senin karena di jadwalnya seperti itu. Ini tugasnya ya. Yang pertama, temukan dan buktikan dengan gambar berbagai sumber sejarah. Nah ini kamu ngerjakannya di balas ini, kemudian kamu cari di internet ya, gambar apa, bukti apa, bukan di sini baru kamu kasih keterangan. Kemudian yang kedua, apa yang akan Anda lakukan ketika mau menulis sejarah hidup kalian, kira-kira apa sing arep lakoni. Secara teori Bapak sudah menjelaskan, silakan dikerjakan dengan baik ya. Dan ini tiap siswa pasti akan beda pendapatnya dari bahasanya ya. Jadi kalau sama persis jelas itu copy paste itu ya, karena tidak mungkin. Pola pikir kita tiap orang kan berbeda, jadi tidak akan sama. Oke anak-anak, itu untuk penjelasan besok. Bapak tidak akan mengadakan Vkom secara langsung. Nah, kecuali kalau nanti kalian bertanya, kalau kita sudah buat grupnya baru bisa bertanya di grup. Tapi kalau pribadi japri-japri, wah Bapak yang susah, bukai satu-satu, kadang bahasanya juga nggak jelas ya, bingung kalau Bapak satu-satu ya japri. Kita ke grup aja dulu ya, kita buat grup untuk sejarah peminatan. Oke, itu terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.